Judul produk. Hal yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Jadi, kenapa sih judul produk itu sangat penting? Ya, gimana enggak? Jadi, perlu kamu ketahui bahwa mayoritas customer itu berbelanja di marketplace melalui halaman pencarian. Ya paling enggak sampai video ini dibuat, halaman pencarian masih jadi primadona lah untuk para customer. Di halaman pencarian ini, customer akan mengetikkan sebuah keyword tentang produk yang dia cari. Kata kunci tentang produk yang dia butuhkan. Kata kunci tersebut kemudian akan dikirim ke mesin pencari. Dan mesin pencari akan mencocokkan dengan judul produk kamu. Paling nggak salah satunya ya indikatornya adalah judul produk kamu. Kemudian ketika nanti ada produk kamu yang cocok dengan kata kunci yang dicari oleh para customer, maka produk kamu akan diberikan kepada customer. Dan tentunya itu memungkinkan terjadi sebuah penjualan. Sesimpel ini. Jadi bisa dibilang kalau judul produk itu menjadi indikator yang sangat penting untuk traffic yang masuk ke toko kamu. Jadi nggak mungkin bisa untuk diremehkan lagi. Nah, sampai sini kita tahu pentingnya judul produk. Atau paling nggak kita bisa bilang kalau judul yang baik akan mendatangkan traffic yang baik juga. Itulah pentingnya judul produk. Nah sekarang setelah kita tahu pentingnya sebuah judul produk, pertanyaannya adalah bagaimana membuat judul yang baik. Nah sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan dulu fundamental tentang judul produk. Jadi kalau dilihat dari entitas yang terlibat dalam judul produk atau mungkin sesuatu yang erat hubungannya dengan judul produk, paling nggak ada dua entitas utama, yaitu ada customer, kemudian entitas berikutnya adalah mesin pencari. Jadi fundamental judul yang baik tentunya adalah judul yang mudah dipahami oleh customer dan tentunya mudah dipahami oleh mesin pencari. Sesimpel itu. Terus gimana sih Bang judul yang baik itu? Oke. Pertama kita bahas dari sisi customer dulu ya. Dari sisi customer, judul produk yang baik itu harusnya mudah untuk dibaca dan tentunya mudah dimengerti oleh si customer. Gampang kan? Terus tipsnya gimana biar judul produk kita mudah untuk dibaca dan dipahami tadi? Yang pertama, pastikan judul produk kita itu sesuai dengan produk kita. Atau mungkin kalau mau dibuat ribet, definisinya bisa dibilang judul produk kita harus bisa merepresentasikan dari produk itu sendiri. Bingung ya? Ya, kita kasih contoh aja. Ya, misalkan kalau judul produknya itu baju, ya pastikan gambarnya itu baju atau produknya itu baju. Kalau judul produk kita itu sepatu, pastikan kalau barang yang dijual adalah sepatu. Contoh yang salah, misalkan judul produk kita itu kerudung, yang dijual adalah peniti. Nah, ini yang salah. Tips berikutnya, perhatikan penggunaan huruf besar dan kecil. Bagi customer, kalimat yang enak dibaca itu adalah kalimat yang menggunakan huruf besar di awal katanya, kemudian diikuti huruf kecil. Jangan menggunakan huruf kapital semua atau uppercase.
Karena ya terkesan nantang gitu. Dan justru malah sulit untuk dibaca. Jangan juga kamu menggunakan huruf kecil semua atau lowercase. Nah, ini terkesan nanti produknya itu lemah dan justru juga susah untuk dibaca. Makanya yang paling benar adalah gunakan huruf besar di setiap awal kata, kemudian diikuti dengan huruf kecil. Oke, itu adalah tips yang kedua. Kemudian tips berikutnya, jangan gunakan kode-kode atau simbol yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar customer kita nggak bingung gitu. Konsep utama dalam sebuah judul agar customer itu mau membeli produk kita adalah jangan membuat customer itu berpikir. Nah, tips berikutnya atau tips yang keempat itu adalah judul yang terstruktur. Judul yang terstruktur. Maksudnya gimana tuh, Bang? Oke. Ya, maksudnya kita ikuti aja aturan penulisan judul yang sudah diberikan marketplace. Mungkin kamu paham lah ya, marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan mungkin marketplace lain. Banyak banget sih sekarang. Setiap marketplace itu biasanya sudah punya kaedah untuk penulisan judul. Ya, tinggal diikutin aja. Yang seperti apa sih, Bang? Ya, yang kalau nggak salah ya seperti inilah. Ini contoh ya. Contoh. Ya, misalkan rumusnya adalah merek, diikuti jenis produknya, diikuti keterangan. Tapi nanti Shopee, Lazada, dan Tokopedia itu pasti punya struktur judulnya masing-masing. Tinggal diikuti aja. Ya, pastinya mereka buat itu juga dengan riset. Nggak asal bikin rumus gitu. Terus apakah dengan ini judul kita udah dibilang baik? Kalau kita udah memenuhi 4 tips tadi? Jawabannya adalah sudah. Dari sisi customer-nya. Tapi jangan lupa, masih ada entitas yang kedua, yaitu si mesin pencari. Bahaya kalau sampai entitas ini juga dilupakan. Nah, di video ini saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam tentang bagaimana mesin pencari itu bekerja. Mungkin nanti akan saya buatkan video khusus tentang mesin pencari ini. Tapi ya, secara kesimpulan aja ya, judul yang baik untuk mesin pencari itu seperti apa? Nah, tips yang pertama itu adalah hindari mengulang kata atau keyword atau kata kunci ya, atau setiap kata yang ada dalam judul lah. Jadi tidak perlu kita menuliskan kata berkali-kali atau keyword berkali-kali. Ya, contoh salahnya seperti inilah. Ini ya judul yang sering banget saya temui di marketplace. Sebenarnya dia pengen nembak keyword gamis murah, gamis rayon, gamis terbaru, gitu. Tapi akhirnya dia malah menulisnya jadi gamis murah, gamis rayon, gamis terbaru, di mana dalam judul ini ada 3 kali pengulangan kata gamis. Terus kenapa sih kita nggak perlu ngulang-ngulang keyword? Ya karena sistem sendiri itu akan mengenali keyword dari setiap kata yang ada di judul kita. Jadi si mesin pencari itu dia akan membreakdown setiap kata dari judul kita. Ya kalau di contoh yang tadi gamis murah, gamis rayon, gamis terbaru, maka si AI untuk mesin pencarinya itu dia akan mengenali kata gamis, murah, rayon, dan terbaru. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa si mesin pencari itu memisahkan kata berdasarkan spasi. Masih bingung ya? Oke, kita pakai contoh aja ya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa mesin pencari
atau machine learning atau search engine, ya kan? Seperti AI di dalam mesin pencari itu. Dia itu membaca baju batik dengan batik baju itu dianggap sama, nggak ada bedanya. Loh, kok bisa bang? Ya bisa-bisa aja. Kenapa? Karena setiap kata-kata itu akan dipecah jadi per kata, baik baju batik atau batik baju, sama si mesin pencari akan dipecah per kata, yaitu menjadi kata baju dan kata batik. Jadi yang penting ya judul produk kita mengandung kata baju dan kata batik. Masalah dia ada di depan atau di belakang atau dimanapun, posisi dimanapun itu nggak jadi masalah. Karena bagi mesin pencari, yang penting ada kata tersebut. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, biar lebih jelas lagi, kita balik lagi nih ke kasus yang tadi. Judul produk yang salah. Si gamis murah, gamis rayon, gamis terbaru. Dari tadi tips yang kita beri, maka dari judul ini bisa kita buat menjadi gamis rayon murah terbaru. Nah, ini adalah judul yang lebih optimal dibandingkan judul gamis murah, gamis rayon, gamis terbaru. Dengan judul yang baru ini, keyword yang tadi kita tuju, misalkan gamis rayon, gamis murah, dan gamis terbaru, semuanya dapat dikenali oleh mesin pencari, sehingga produk kita punya probabilitas atau punya kemungkinan untuk dimunculkan kepada customer kita. Gampang kan? Nah, tips berikutnya itu hindari simbol dan kode. Ya sama seperti manusia. Mesin pencari juga nggak suka simbol-simbol yang membingungkan. Maksudnya membingungkan. Alasannya ya karena bikin lama dan ribet banget dalam proses data cleaning. Aduh, apalagi itu data cleaning? Ya nggak usah dijelaskan aja ya, takut nanti kita malah tambah pusing. Secara garis besar ya data cleaning cuma bagian tahapan dalam data mining untuk membantu algoritma dalam pencarian data nantinya. Gitu aja. Yang penting sekarang kita tahu kesimpulannya bahwa mesin pencari tidak suka dengan simbol-simbol yang unfaedah. Tidak ada artinya lah. Nah, itu tadi penjelasan tentang fundamental judul produk yang baik dari sisi customer dan mesin pencari. Tapi apa itu saja sudah cukup? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Ya alasannya untuk kita bisa menang di sebuah sistem pencarian marketplace dari sisi judul produk, kita juga harus paham tentang yang namanya keyword atau kata kunci, human view atau pandangan dari customer kita, dan pastinya system view, bagaimana sistem memandang judul kita. Tapi biar videonya nggak kepanjangan, ketiga hal ini nanti kita bahas di video selanjutnya aja ya. Oke. Nah, untuk terakhir, pesan dari saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.